Kadang orang membeli kue bukan karena lapar. Kadang orang membeli kue karena pulang dengan tangan kosong terasa tidak enak. Di meja ruang tamu, sebuah kotak sederhana bisa punya tugas yang aneh. Ia bukan cuma membawa makanan. Ia membawa pesan. Aku baru pulang. Aku ingat kalian. Ini sesuatu yang aman untuk dimakan bareng. Dan kalau kotak itu sudah cukup dikenal, tugasnya jadi lebih mudah lagi. Orang tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Cukup taruh di meja. Buka pelan-pelan. Lalu semua orang mengerti. Hari ini kita membahas Amanda Brownies. Tapi bukan untuk membuat iklan brownies. Bukan juga untuk memuja pendiri seolah semua bisnis bisa ditiru hanya dengan niat dan kerja keras. Kalau semudah itu, setiap dapur rumah sudah menjadi pabrik nasional. Cerita Amanda lebih menarik kalau kita membacanya dari sisi yang lain. Bukan hanya sebagai kue, tapi sebagai ritual, sebagai oleh-oleh, sebagai pilihan aman ketika seseorang ingin membawa pulang sesuatu dari Bandung. Pertanyaannya sederhana. Kenapa sebuah produk rumahan bisa berubah menjadi ingatan kota? Dan kenapa, saat orang bingung mau bawa apa, nama tertentu bisa muncul duluan di kepala? Untuk menjawab itu, kita harus mulai dari masalah kecil yang sering diremehkan. Masalahnya bukan hanya makanan apa yang enak. Masalahnya juga makanan apa yang aman untuk dibawa pulang. Karena oleh-oleh punya tekanan sosial kecil. Lucu, tapi nyata. Kalau kita pulang dari luar kota, lalu bertemu keluarga atau teman, kadang ada pertanyaan yang tidak diucapkan. Bawa apa? Tidak selalu ditagih. Tidak selalu diminta. Tapi terasa. Datang dengan tangan kosong memang tidak dosa. Tapi datang dengan sesuatu di tangan. Rasanya lebih hangat. Disinilah makanan seperti brownies punya kekuatan. Ia mudah dibagi, mudah ditaruh di meja, mudah dimakan bersama. Dan yang paling penting, mudah dipahami. Tidak perlu cara penyajian rumit. Tidak perlu cerita produk yang panjang. Tidak perlu menjelaskan rasa dengan kalimat seperti juri lomba masak. Orang cukup melihat kotaknya, melihat potongannya, lalu berkata, "Oh, brownies." Selesai. Tapi justru dikata selesai itu ada mesin bisnis yang besar. Produk yang mudah dijelaskan. Lebih mudah direkomendasikan. Produk yang mudah dibawa. Lebih mudah masuk ke kebiasaan perjalanan. Produk yang cukup aman untuk diberikan ke orang lain. Lebih mudah menjadi oleh-oleh. Amanda menarik karena ia duduk di persimpangan itu. Di satu sisi, ia adalah produk makanan. Di sisi lain, ia adalah jawaban sosial. Jawaban untuk pertanyaan. Kalau pulang dari Bandung, enaknya bawa apa? Dalam beberapa profil bisnis, nama Ibu Sumi sering muncul sebagai sosok penting di balik Amanda Brownies. Cerita yang sering ditulis bukan cerita tentang perusahaan yang langsung besar. Justru sebaliknya. Ada fase dapur. Ada fase mencoba resep. Ada fase menerima pesanan dengan cara sederhana. Sebuah materi akademik dari Perpustakaan Digital Telkom yang merangkum riwayat Amanda menulis bahwa proses pengolahan resep dimulai sekitar tahun 1999. Lalu di sekitar tahun 2000, penjualan dimulai dari dapur rumah dengan pesanan lewat telepon. Bayangkan itu sebentar. Bukan aplikasi. Bukan iklan digital. Bukan foto produk yang dipoles sampai mengilap. Dapur rumah. Telepon. Pesanan. Kotak demi kotak. Di titik ini, bisnis belum terlihat seperti kisah sukses. Ia terlihat seperti kerja harian yang rapuh.
Adonan harus jadi. Tekstur harus sama. Pesanan harus dicatat. Orang yang membeli pertama kali harus cukup puas untuk membeli lagi. Dan kalau mereka membawa kue itu ke orang lain, mereka mempertaruhkan sedikit reputasi mereka sendiri. Ini bagian yang sering dilupakan. Ketika seseorang merekomendasikan makanan yang dinilai bukan hanya tokonya, yang merekomendasikan ikut dinilai. Kalau makanannya mengecewakan, orang bisa berkata, "Kok kamu bilang enak? Kecil. Sepele." Tapi bagi kebiasaan membeli, ini penting. Orang tidak mau sembarangan merekomendasikan sesuatu yang bisa mempermalukan mereka. Maka produk oleh-oleh harus memenuhi satu syarat yang berat. Ia harus cukup aman untuk dibawa atas nama orang lain. Amanda tumbuh di wilayah itu. Bukan hanya enak, tapi cukup aman untuk dibagikan. Cukup familiar untuk diterima. Cukup berbeda untuk diingat. Dan cukup konsisten untuk membuat orang berani berkata bahwa ini saja. Nama Amanda sendiri punya cerita yang menarik. Banyak orang mengira Amanda adalah nama seseorang. Dalam cerita publik yang sering beredar, Amanda dijelaskan sebagai singkatan dari anak mantu damai. Kalau kita menaruh cerita itu di tengah episode, jangan dibaca sebagai trivia lucu saja. Yang menarik bukan hanya singkatannya. Yang menarik adalah rasa di baliknya. Anak, menantu, damai. Itu bukan bahasa pabrik. Itu bahasa keluarga. Dan untuk produk yang hidup di meja keluarga, rasa seperti itu tidak kecil. Karena brownies bukan dimakan sendirian seperti obat. Ia dipotong, dibagi, digeser ke piring kecil. Kadang dimakan sambil ngobrol. Kadang jadi alasan orang duduk sebentar lebih lama. Produk seperti ini bekerja bukan hanya di lidah. Ia bekerja di suasana. Sekarang kita masuk ke bagian produknya. Brownies kukus itu menarik karena posisinya cerdik. Ia tidak terlalu asing. Orang Indonesia sudah akrab dengan kue manis, coklat, roti, bolu, dan makanan yang bisa dipotong-potong di meja. Tapi brownies kukus juga punya pembeda. Teksturnya lebih lembut. Rasanya terasa familiar, tapi bentuk ceritanya berbeda. Ia bukan kue tradisional yang membutuhkan penjelasan budaya panjang. Ia juga bukan makanan yang terlalu aneh sampai orang takut mencoba. Ia berada di tengah. Cukup biasa untuk dipercaya. Cukup berbeda untuk diingat. Itu posisi yang mahal. Banyak bisnis ingin unik. Tapi terlalu unik bisa membuat pembeli ragu. Banyak bisnis ingin aman. Tapi terlalu aman bisa membuat orang lupa. Produk yang kuat sering berada di antara keduanya. Tidak menakutkan. Tapi tetap punya alasan untuk disebut. Kalau seorang anak kecil ditanya, "Bawa apa dari Bandung?" Jawabannya tidak perlu jadi kuliah. Brownies kukus. Satu napas. Mudah. Dan karena mudah diucapkan, ia mudah berpindah dari mulut ke mulut. Di dunia bisnis, rekomendasi dari mulut ke mulut sering terdengar seperti konsep sederhana. Seolah-olah tinggal bikin produk bagus, lalu orang akan cerita sendiri. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Orang tidak menceritakan semua hal yang bagus. Orang menceritakan hal yang mudah diceritakan. Ada bedanya. Produk bisa bagus, tapi kalau sulit dijelaskan, penyebarannya berat. Produk bisa enak, tapi kalau tidak punya momen penggunaan yang jelas, orang bisa lupa. Produk bisa murah, tapi kalau tidak terasa pantas dijadikan hadiah, ia berhenti sebagai konsumsi pribadi. Amanda punya kombinasi yang kuat. Nama yang mudah disebut. Kategori yang mudah dipahami. Bentuk yang mudah dibawa. Dan momen sosial yang jelas. Oleh-oleh. Itu bukan detail kecil.
itu jalur distribusi budaya. Setiap orang yang bepergian bisa menjadi kurir cerita. Bukan kurir resmi, bukan sales, tapi pembawa ingatan. Satu orang pergi ke Bandung. Ia pulang membawa kotak. Kotak itu dibuka di rumah. Beberapa orang mencicipi. Satu orang bertanya, "Ini beli di mana?" Dan disitulah merek mulai hidup tanpa iklan panjang. Tidak berteriak, tidak memaksa, hanya hadir di meja. Lalu diulang. Sebuah materi akademik yang merangkum riwayat Amanda juga menulis beberapa fase yang tidak selalu rapi. Ada perpindahan dari dapur rumah ke tempat jualan. Ada fase kios. Ada kejadian kebakaran yang disebut dalam riwayat itu. Ada perpindahan lokasi. Ada pembukaan cabang di Bandung. Ada ekspansi ke kota lain seperti Surabaya dan Bogor pada fase berikutnya. Kita tidak perlu membuat bagian ini menjadi drama berlebihan. Tidak perlu musik sedih yang memeras air mata. Yang penting justru mekanismenya. Bisnis makanan itu tidak hanya diuji oleh resep. Bisnis makanan diuji oleh ritme. Kalau tempat berubah, apakah pelanggan masih mencari? Kalau pesanan naik, apakah kualitas masih sama? Kalau cabang bertambah, apakah rasa tidak lari terlalu jauh? Kalau orang membeli untuk keluarga, apakah mereka masih percaya? Bisnis yang kuat kadang bukan yang paling ramai di awal. Bisnis yang kuat adalah yang tetap bisa jualan ketika ritmenya diganggu. Ini pelajaran yang lebih berat daripada kalimat motivasi. Karena banyak orang ingin bicara soal impian besar. Tapi bisnis sehari-hari sering kalah di hal yang kecil. Catatan pesanan berantakan. Tekstur berubah-ubah. Kotak tidak rapi. Pelanggan lama tidak dikenali. Produk hari ini tidak sama dengan produk kemarin. Di mata pembeli, inkonsistensi itu mahal. Apalagi untuk oleh-oleh. Kalau seseorang membeli untuk dirinya sendiri, ia bisa memaafkan sedikit kegagalan. Tapi kalau seseorang membeli untuk dibawa ke rumah orang lain, risikonya naik. Ia tidak hanya membeli rasa. Ia membeli rasa aman. Di sini kita bisa meminjam ide Kevin Landkeller tanpa membuat penonton merasa sedang masuk kelas pemasaran. Intinya begini. Kekuatan merek hidup di kepala orang. Bukan hanya di logo. Bukan hanya di toko. Bukan hanya di iklan. Di kepala orang. Kalau seseorang mendengar Amanda, apa folder yang terbuka? Bandung. Brownies kukus. Oleh-oleh. Keluarga. Kotak yang dibawa pulang. Pilihan aman. Itulah kekuatan merek. Satu nama membuka banyak asosiasi. Dan asosiasi itu dibangun pelan-pelan. Bukan dari satu konten viral. Bukan dari satu spanduk. Tapi dari pengulangan yang konsisten. Kotak yang dibeli. Rasa yang diingat. Orang yang merekomendasikan. Cabang yang ditemukan. Meja keluarga yang menerima. Di titik ini, kita harus hati-hati. Cerita seperti Amanda mudah sekali berubah menjadi nasihat murahan. Mulai saja dari rumah. Yang penting tekun. Nanti juga sukses. Tidak secepat itu. Kalau hanya mulai dari rumah, banyak orang sudah mulai. Kalau hanya tekun, banyak orang sudah lebih tekun dari cerita yang pernah masuk media. Yang membuat cerita ini penting bukan sekadar awalnya sederhana. Yang penting adalah bagaimana produk sederhana itu menemukan momen sosial yang tepat. Brownies bukan hanya dijual sebagai makanan. Ia masuk ke kebutuhan orang untuk membawa sesuatu. Membawa rasa. Membawa tanda. Membawa cerita dari sebuah kota.
Dan ini tidak bisa dicopi mentah-mentah. Tidak semua kota punya posisi seperti Bandung. Tidak semua produk cocok menjadi oleh-oleh. Tidak semua makanan tahan dibawa. Tidak semua nama mudah diingat. Tidak semua kualitas bisa dijaga ketika permintaan naik. Jadi kalau ada penonton yang punya usaha kecil, pelajarannya bukan bikin brownies juga. Itu terlalu dangkal. Pelajarannya adalah tanyakan produkmu masuk ke momen hidup siapa. Apakah produkmu dibeli saat orang pulang kerja? Saat orang ingin memberi hadiah? Saat orang takut datang dengan tangan kosong? Saat orang butuh pilihan aman untuk keluarga? Saat orang ingin terlihat perhatian tanpa harus banyak bicara? Karena produk yang masuk ke momen hidup akan lebih mudah diingat daripada produk yang hanya berteriak soal fitur. Fitur bisa dibandingkan. Harga bisa ditawar. Rasa bisa diperdebatkan. Tapi momen membuat produk punya tempat. Amanda, dalam pembacaan Dompet Nalar, memberi pelajaran tentang tempat itu. Tempat di kepala. Tempat di perjalanan. Tempat di meja keluarga, dan tempat dalam kalimat sederhana. Kalau dari Bandung, bawa ini. Sekarang mari kita turunkan menjadi blueprint. Bukan blueprint untuk meniru Amanda. Blueprint untuk membaca mekanismenya. Pertama, buat produk yang bisa dijelaskan dalam satu napas. Kalau pembeli butuh 3 menit untuk menjelaskan produkmu, rekomendasi akan berat. Kedua, buat produk yang punya momen penggunaan jelas. Dimakan kapan? Dibawa ke siapa? Diberikan dalam situasi apa? Ketiga, jangan hanya mengejar kejutan. Kejutan membuat orang mencoba. Konsistensi membuat orang kembali. Keempat, kalau produkmu ingin jadi hadiah, pikirkan rasa aman si pemberi. Ia tidak mau malu. Ia ingin terlihat perhatian. Ia ingin pilihannya diterima. Kelima, buat pengalaman kecil yang bisa diulang. Kotak dibuka. Kue dipotong. Orang mengambil satu. Ada yang bertanya dari mana. Cerita berpindah. Itu bukan hal kecil. Itu cara produk masuk ke kebiasaan. Dan untuk penonton Dompet Nalar, coba ambil 1 menit setelah video ini. Pilih satu produk, jasa, atau ide yang sedang kamu bangun. Lalu tulis 1 kalimat. Orang akan merekomendasikan ini karena. Kalau kalimatnya masih terlalu panjang, mungkin produknya belum mudah diceritakan. Kalau kalimatnya hanya karena enak atau karena bagus, mungkin ceritanya belum cukup tajam. Cari momen hidupnya. Cari alasan sosialnya. Cari situasi ketika orang merasa ini pilihan yang aman. Karena kadang, bisnis besar tidak dimulai dari ingin terlihat besar. Kadang ia dimulai dari satu produk yang cukup jelas, cukup konsisten, dan cukup berarti untuk dibawa pulang. Untuk mendengar kisah-kisah bisnis Indonesia lainnya dalam bahasa yang santai dan masuk akal, jangan lupa subscribe ke channel Dompet Nalar.